Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba belajar mengenai cara menganimasikan untuk karakter ya, khususnya ke bagian ekspresi wajah. Nah, ini kalian udah lihat ya. Jadi ini hasil yang akan kita coba bikin. Nah, jadi di sini udah ada video referensi yang akan kita gunakan, yang nantinya akan kita tiru ya. Nah, ini saya coba bagi dua layar blendernya. Ini video sequence editor, kemudian kita drag videonya dari Windows Explorer langsung ke arah editor video sequence editor itu ya. Nah, kayak gitu. Kalau di drag ke dalam area 3D itu nggak bisa, jadi ke dalam video sequence editor itu saja ya yang bisa di drag. Nah, ini saya hapus bagian yang soundnya supaya nggak ada suara, cukup videonya saja. Jadi referensi bagi kita nantinya untuk membuat panduan ya untuk kita menganimasikan wajahnya atau facial expression, ekspresi wajah. Nah, oke, ini saya coba geser sedikit, langsung cut tadi ya ke bagian ekspresinya. Untuk ngecut sama pakai K aja ya shortcutnya di stripnya tadi. Nah, ini udah mulai dari frame 1 itu langsung ada ekspresinya orangnya. Oke, nah ini ekspresi awal, dia udah seperti senyum seperti ini ya. Jadi jika misalnya belum dibikin, silahkan di drag ya ekspresinya itu di bagian bone atau tulang yang di dekat area mulut. Nah, ini saya coba ALTR dulu, ALTG ya juga kalau sebelumnya ada perubahan. Nah, ini diklik dan diseleksi area bone yang itu ya, bagian sudut bibirnya, Ctrl C Ctrl Shift V tadi. Kemudian yang atas dan yang bawah itu kita sesuaikan. Itu bisa tekan G aja untuk menggeser, tekan A, tekan I. Nah, kayak gitu. Ini jangan lupa diaktifkan automatic keyframe-nya, kemudian play every frame. Kemudian yang itu jangan lupa location, rotation, scale ya, ini pilih keying-nya. Nah, kemudian kita coba klik di frame 10. Nah, kita lihat nih seperti apa perubahan di ekspresi dari karakter atau orang yang ada di videonya. Nah, kita coba tiru. Ini kita lihat ada perubahan nih di bagian mulut. Nah, itu bagian mulutnya, bibirnya udah kebuka sampai terlihat bagian gigi. Jadi itu udah lumayan ya. Nah, ini saya coba klik dulu kepala. Nah, jadi kita coba lakukan perubahan ke pose badannya dulu ya. Kalau misalnya ada perubahan pose di badannya. Nah, jadi ketika menganimasikan kalian harus mengubah pose badannya dulu, barulah nanti di akhir setelah selesai yang mengurus pose dari badannya itu kita ini ya bikin dan atur untuk ekspresinya. Harus seperti itu selalu ya untuk memudahkan kita. Nah, ini kita coba lanjut. Jika misalnya tadi udah ya, ini ada bagian bahu, pundak ya. Oh ya, ini riggingnya pakai Rigify. Jika ada yang dari kalian menanyakan atau terlihat berbeda ya, ini Rigify yang 2.9 blendernya. Nah, ini di frame 10 tadi ada ditambahin ya. Nah, kayak gitu. Jadi bagian mata dinaikin tadi tuh. Nah, matanya dari frame 10 itu di frame 13 kita gerakin, sedangkan yang di frame 0 atau 1 tadi itu diduplikat ya, Shift D ke frame 10. Kemudian yang dari frame nah di frame yang tadi
Nah ini 13 itu dipindahin atau shift D ya, maksudnya diduplikat shift D ke 20. Nah jadi 13 dan 20 itu sama, sedangkan yang di frame 10 dan 1 itu sama untuk bagian mata. Kemudian kita coba klik yang alis yang di ujungnya saja, itu di frame 20 ya. Nah kayak gitu, di frame 20 aja. Kemudian kita coba lihat ya, di sini ada perubahan di bagian mulutnya yang awalnya nutup, senyum, nutup, kemudian terbuka ya. Nah ini di frame 9 hidungnya sedikit saya geser juga supaya terlihat ada sedikit efek pergerakan dari mulutnya nanti gitu ya yang bergerak. Ini shift D yang dari frame 9 ke frame 20 untuk yang bagian hidungnya. Kemudian kita coba yang ini bagian bibirnya ya. Kita perhatikan di sini ada perubahan ekspresi ya. Nah itu. Oke, nah dari frame 4 ya, ternyata frame 4 yang bagian ini tekan I ya, nantinya itu tekan diseleksi dulu nih semuanya, bagian tulang yang di bibir seleksi semuanya, tekan I ya, shift D, kemudian nah kayak gitu digeser ke 4 ya. Kemudian di sini nah terlihat ya bagian giginya mulai terlihat di video referensi itu, karakternya itu. Nah itu kita coba lihat dia sampai di frame berapa. Nah ini tadi masih terseleksi ya. Nah kita seleksi yang bagian tengah saja, yang tengah itu dinaikin sedikit, yang bawah yang posisi tengah juga diturunkan, ini di frame 9 ya. Nah di frame 9, kemudian di frame 20 itu makin membesar. Jadi di frame 20 kita coba turunkan lagi ini. Nah kayak gitu ya, bagian bibirnya, bibir yang atas juga kita naikkan. Nah sampai seperti itu, sampai udah cukup terlihat besar dan terlihat bagian gigi yang ada di dalam mulutnya. Oke, nah ini kita coba lihat juga, tekan A tekan I dulu ya. Nah kayak gitu. Kemudian kita lihat bagian mata ya. Nah ini mata itu dia terlihat ada sedikit perubahan ya. Nah tapi kita coba lanjut dulu ke frame 40 ya. Nah ini bagian leher atau kepala itu semakin terlihat kayak bergerak kayak gitu ya ke belakang. Kita coba mulutnya saja ya. Nah ini mulutnya dulu deh. Nah kita coba turunkan, ini coba dinaikkan sedikit. Yang dibikin adalah yang di tengah tadi ya, yang digerakin. Tapi kalau misalnya mempengaruhi bentuk dari mulutnya, maka kita gerakin juga yang kanan dan kirinya tadi. Bisa Ctrl C, Ctrl Shift V ya untuk sisi satunya lagi. Nah ini saya lebarkan dan Ctrl C, Ctrl Shift V untuk yang satunya. Nah kalau kurang bisa digerakin sendiri-sendiri juga ya, secara terpisah. Oke, misalnya seperti itu. Nah ini giginya mungkin tertinggal ya. Oh ya, ini bagian rahangnya silahkan sedikit diturunkan juga, sehingga nah kayak gitu lebih terlihat besar bagian bukaan mulutnya. Nah ini mungkin karena terlalu besar, saya coba seleksi lagi, diturunkan bagian yang ridging yang di atas tadi juga ya. Nah ini bagian rahangnya diturunkan sedikit lagi aja. Nah tapi jika hasilnya kurang bagus, itu kita sesuaikan lagi pastinya ya. Jadi yang dilihat adalah objeknya udah bagus nggak bentuk ekspresi wajah dari karakternya atau belum. Kalau misalnya belum, ya itu harus kita sesuaikan.
tidak harus benar-benar meniru yang video referensi kita gitu ya, karena bentuknya kan bisa jadi berbeda bentuk mulutnya jadinya dengan objek karakter kita. Nah ini di frame 25 kita lihat ada ini ya. Ini kita duplikat aja yang dari frame 20, shift D ke frame 25. Oke, jadi bone yang mulutnya tadi itu dia sama dari frame 20. Jadi di frame 25 barulah dia bergerak. Oke, ini kemudian kita coba lihat lagi, ada detail-detail kecil di bagian oh ya, ini tekan A tekan I dulu di frame ini ya, 34. Kemudian kita seleksi bone yang untuk mulutnya. Nah yang tidak terseleksi ini kita hilangkan seleksinya, yang tidak perlu terseleksi ya, di frame 34. Nah tekan A tekan I, tekan I saja maksudnya. Kemudian di frame 40 ini kita coba seleksi lagi. Nah ini mungkin saya sesuaikan, saya turunkan sedikit ya. Nah ini bagian rahang saya akan coba naikkan, jadi tidak terlalu over, terlalu jauh turunnya. Nah ini mungkin ada sedikit berbeda. Di bagian di frame 40 dia agak sedikit menutup ya mulutnya. Nah itu kalian bisa lihat ini terbuka, kemudian dia sedikit menutup. Nah itu, maka di frame 40 kita bikin bagian rahangnya sedikit naik tuh, tapi jangan terlalu jauh jaraknya dengan yang di frame 36 tadi. Nah ini kemudian kita coba lihat ya, udah pas atau belum. Ini bagian alis akan saya naikkan sedikit ya di frame 40. Oh turunkan saja karena tadi dia agak ini ya, karena mulut tadi kita bikin agak menutup, maka di bagian alis ini juga sedikit kita turunkan saja. Jadi kita sesuaikan, kita selaraskan. Nah bagian kepala ini semakin terlihat ke kiri ya. Kemudian bisa dilihat di sini. Nah itu ya, kalau misalnya terlalu jauh dari yang frame 34 itu boleh kita hilangkan. Nah langsung kayak gini aja, jadi lebih natural kelihatannya dan tidak terkesan kaku ya gerakannya. Termasuk yang rahang tadi ya, kalau terlalu jauh jaraknya dia nanti bisa terlalu kaku kelihatannya dibandingkan dari frame yang 36. Nah ini saya coba sesuaikan juga bagian pundaknya. Dan bahunya juga ya, bahu yang kanan saya rotasi, tekan R ya untuk ngerotasi. Nah kayak gitu, karena ini yang akan kita ambil kan cuma bagian dari pundak ke kepala, maka bagian badan ya nggak terlalu kita perhatikan. Nah begitu ya, kita coba lihat dan play berulang-ulang untuk memastikan sampai tidak ada ini ya gerakan yang masih terkesan kaku.
Jadi jika kalian mau merotasi bone-nya, ini di frame 60 tekan A tekan I ya. Kita akan coba lanjut ini ke ekspresi yang selanjutnya. Nah ini tadi kalau misalnya kalian ada melihat ekspresi gerakan yang agak kaku, dibikin jangan terlalu jauh jarak posenya dibandingkan yang sebelumnya, dan jarak waktunya juga jangan terlalu berdekatan ya antar framenya. Nah ini di frame 60 bagian kepalanya tadi saya ada bikin agak ke depan seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga ya di video itu bagian mulut dan mata itu sedikit berbeda. Ini rahang kita turunkan, kemudian bentuk bibir itu udah sangat berbeda dibandingkan yang ekspresi sebelumnya. Maka ini diturunkan, Ctrl C, Ctrl Shift V. Untuk bone yang satunya lagi ya, untuk menggerakkan kalian bisa langsung ngeklik dan tarik atau tekan tombol G ya. Kalau saya sering menekan tombol G. Nah ini bagian hidung saya turunkan, kemudian kita lihat lagi ya, kita play, udah bagus nggak? Alis kita lihat dari video ini terkesan sedikit agak datar, maka ini nggak saya naikkan ya, alisnya sedikit saya naikkan, termasuk yang satunya ya, silahkan dinaikkan juga, jadi agak datar. Sedangkan mata itu dia juga agak naik, agak membesar dibandingkan sebelumnya ya. Nah Ctrl C, Ctrl Shift V untuk mata satunya lagi. Nah itu sedikit saja digerakin, jangan terlalu banyak ya jaraknya dibandingkan yang sebelumnya. Nah gitu. Kemudian bagian pundak juga tekan 7, tekan R, kita lihat dari sisi atas juga ya. Nah kayak gitu, tekan R untuk memutar, kita lihat. Nah itu ya, jadi ada sedikit penurunan di mulut, di hidung, sedangkan matanya jadi lebih besar. Nah alisnya terlihat lebih datar atau agak naik juga boleh. Sedangkan pundaknya tadi agak memutar ke arah depan gitu ya. Nah ini pundak saya coba, bahu ya, saya coba gerakkan lagi. Oke, nah itu dia ya bentuk dari ekspresi wajahnya. Kita coba lihat lagi detail-detail kecil yang datang dari videonya. Jika ada yang masih kurang, itu bisa kita sesuaikan lagi ya di objek kita. Nah kayak gitu. Nah ini di frame 50 sedikit saya kecilkan karena terlihat di sini mata dari orang yang di videonya sedikit mengecil. Nah kayak gitu, jadi ada pergerakan sedikit, matanya baru ntar membesar kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah ini boleh sedikit dinaikkan rahangnya juga di frame 50 tadi ya. Jadi mulutnya sendiri baru mulai membuka itu dari frame 50 ya sebenarnya, sama kayak matanya tadi. Ke frame 50 mengecil, kemudian setelah frame 50 itu dia jadi terbuka ke bawah. Nah itu end frame nya juga saya kurangin jadi 60 ya, supaya langsung bisa kita lihat nantinya secara berulang. Di frame 58 ini saya seleksi tadi semuanya bone dari bagian alis, cukup yang di ujung aja. Nah itu
gitu ya. Nah ini saya kurangi jadi ke frame 70 supaya terlihat. Saya tambah ya, maksudnya tadi end frame nya ke 70. Oke, kita coba shift D untuk yang ini dari frame 60 ke 58 ya. Nah kalau misalnya terkesan kaku atau terlalu jauh jaraknya, biasanya bakal membuat terlihat kayak kaku gitu gerakannya, maka kita bisa bikin jangan terlalu jauh ya jarak geser dari bone-nya dari yang sebelumnya. Nah ini mungkin ke 65 saya geser supaya tidak terlalu terlihat cepat dan kaku. Nah kayak gitu. Kalau perlu bisa digeser juga ke sampai frame 70. Nah ini di frame 71 saya coba lebih kecilin bagian mulutnya ya. Oh ya, ini 70 saja ya. Nah gitu ya. Jadi bagian mulutnya juga tidak terlalu kecil atau tidak terlalu kasar gerakannya ya. Ini di 65 dibesarin. Oke, kita lihat hasil akhirnya tanpa ada armature-nya. Oke, kayak gitu ya. Oke, udah lumayan. Paling mungkin ada bagian-bagian yang misalnya masih dirasa kurang, itu bisa kita perbaiki sedikit-sedikit lagi saja ya. Yang pasti pose untuk bagian facial ekspresi wajahnya itu udah bagus. Tinggal bisa diperhatikan aja detail-detail kecilnya jika ada yang memang masih dirasa kurang. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.